wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman, ayah bunda jamaah halaqah subuh Masjid Jami Al-Dzikra, tiada henti kita bersyukur kepada Allah yang tiada henti memberi nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Di tengah ramainya virus corona, kita terus mohon kepada Allah. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah selamatkan lingkungan kita, negeri kita, dan insyaallah saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma srif anna al-waba wa qina syarradda bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana juga tadi imam kita membacakan doa, semoga kita diselamatkan dari berbagai penyakit. Insyaallah sehat lahir dan sehat batin. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang beliau ajarkan, beliau tauladankan, pasti berhikmah. Tidak ada satu perkataan beliau, perbuatan beliau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas kita. Artinya jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 120.000 lebih kasus corona, sudah sampai 114 negara. Bahkan di Indonesia sudah ada beberapa orang yang wafat. Dan corona ini nggak pandang bulu, siapa saja bisa kena, termasuk para pejabat di negara-negara tertentu, rakyat biasa. Nah, inilah pelajaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Insya Allah nanti kita baca kitab Al-Adhkar ini berkaitan tentang wudu. Kenapa? Karena salah satu pencegahan dari virus corona ini adalah bersih-bersih. Bahkan bersih-bersih pakai sabun, cuci tangan,
dan ini sudah kita lakukan sejak lama. Dengan cara apa? Kaum muslimin berwudu. Wudunya bukan hanya untuk salat. Mau makan dia bersih-bersih. Selesai makan dia bersih-bersih. Mau tidur pun dia berwudu. Bangun tidur dia bersihkan lagi tangannya. Dia berwudu lagi. Minimal kalau 5 waktu saja, 5 kali berwudu, berapa banyak dia bersihkan tangannya. Bagaimana dengan sholat sunnahnya? Ini baru wudu kaitannya dengan sholat. Bersih-bersih cuci tangan sudah diajarkan sekian lama. Ini para santri misalnya, kalau bangun tidur, tangan ini jangan menyentuh makanan dulu. Tangan ini kenapa? Dibersihkan dulu. Mengapa? Karena kita nggak tahu waktu kita tidur tangan kita main kemana. Apalagi kalau pondok dulu ada istilah jarban. Tahu jarban? Hikkah, gatel-gatel. Kalau nggak gatel nggak sah katanya jadi santri. Itu santri dulu, santri sekarang bersih-bersih harusnya. Ya. Bersih-bersih. Wudu. Baik, kita lihat dulu Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air,
dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Baik, ikhwafillah. Allah perintahkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian sini terus sampai bawah, ini disebut dengan wajah. Maka bagi mereka yang pelihara jenggot, dia harus menyela airnya supaya merata sampai dengan kulitnya wajah. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau ke wajah gitu. Ini wajah dibersihkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung kuku sini sampai dengan siku. Ini minimal, lebih bagus. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Sedikit boleh, jambulnya saja. 3 helai rambut di sini, kenakan kulitnya bagian depan cukup. Tapi afdal tarik dari depan ke belakang, balikin lagi ke depan. 2 tangan. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Itu minimal. Saya alhamdulillah berat badan sudah turun, jadi gampang ngangkat kaki. Dulu waktu masih besar perut ini, mau ngangkat kaki ini terganjal, susah. Yang kedua, kita beruntung kamar mandi kita ini, tempat duduk kita ada tempat duduknya. Jadi duduk, kaki gampang diangkat. Bayangkan kalau kita tidak bisa melakukan itu, agak berat angkat kaki. Nah, kaki ini sekali lagi juga dibasuh. Baik, 4 anggota yang rukun, yang wajib dibasuh. Yang lain-lain sunnah, tapi semua punya keutamaan, semua punya kebaikan. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita meyakini bahwa wudhu kita itu insya Allah akan termasuk mencegah dari virus-virus, mencegah dari berbagai penyakit, maka hendaklah kita berwudu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa amal ibadah kita bukan hanya melulu bicara pahala. Amal ibadah kita bukan hanya bicara untuk kepentingan hidup kita di alam kubur, dan bukan hanya bicara akhirat saja, surga dan neraka. Amal-amal ibadah pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita di dunia. Sekali lagi, ibadah ini bukan hanya bicara akhirat, tapi ibadah ada kebaikannya, dan ibadah ini pasti ada kepentingan untuk hidup kita di dunia. Contoh jelasnya ini, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kita dari penyakit-penyakit. Salah satunya adalah dengan rajin berwudu. Makanya murabbi kita mengajarkan terus jaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan, dan akhirnya dengan wudu kebersihan lahir dan batin. Lihat, tangan dibersihkan, diwudukan, bukan hanya untuk basah. Mulai dari mana? Cuci tangan dulu, bersih. Lalu wajahnya, wajah ini kan mengenali kita manusia. Kita dikenali dari mana? Dari wajahnya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dari mana? Wajahnya kelihatan. Saya suka bercanda juga ya. Ini kalau yang punya masalah, ini mukanya kelihatan nih.
Ya, yang punya masalah mukanya kelihatan, yang nggak punya masalah juga mukanya kelihatan juga gitu. Masa nggak kelihatan? Wajah dibersihkan dengan air wudhu supaya apa? Supaya air muka kita menjadi bagus. Taruhlah kita serius dengan wudhu, taruhlah kita sungguh-sungguh dengan wudhu. Tidak perlu banyak-banyak beli make up, tidak perlu banyak-banyak harus poles-poles wajah. Insya Allah dengan air wudhu bersihlah wajah kita. Lagian kalau orang yang cantik alami, gantengnya ganteng alami, itu Masya Allah dilihatnya enak. Menarik itu karena Allah berikan daya tarik. Satu orangnya, yang kedua orang yang melihatnya. Maka air wudhu ini sesungguhnya adalah memiliki daya tarik untuk kita. Wudhu, wajah, tangan dibersihkan. Lihat tangan-tangan yang dibersihkan ini bukan hanya basah, tapi tangan ini setelah diwudukan, diharapkan tangan ini tidak lagi menyentuh yang bukan hak kita. Tangan ini setelah diwudukan tidak lagi mengambil yang bukan hak kita. Makanya insya Allah orang yang jaga wudu sulit dia tanda tangan yang menghasilkan sesuatu yang tidak halal. Orang yang jaga wudu, tangannya dibersihkan dengan wudu, dia tidak lagi menyentuh yang bukan mahram. Kenapa? Bukan hanya basah, tapi batin dari tangan inilah yang kita bersihkan. Jangan sampai tangan ini kembali berbuat maksiat. Kalau orang sekarang simbol mikir tuh di kepala ya. Makanya kalau pusing nggak bisa mikir suka pegang kepala. Lagi banyak pikiran nih. Kalau saya sih bilang orang kalau ada yang mengatakan sedang banyak pikiran bagus daripada nggak punya pikiran. Banyak pikiran, alhamdulillah masih dapat bisa mikir ya, daripada nggak punya pikiran. Ya sekarang suka pegang kepala, garuk-garuk kepala nggak gatel gitu ya. Maka dibersihkan lewat wudhu itu simbolnya apa? Supaya kita ini kepala kita juga jernih, kepala kita juga bersih, bukan cuma bagian luarnya, tapi bagian dalamnya ini juga insya Allah dalam bimbingan dan penjagaan Allah. Kaki dibersihkan lewat wudhu, bukan sekedar kakinya basah, tapi kaki ini disucikan supaya apa? Supaya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kalau dia bergeraknya ada manfaat. Kalau dia melakukan sesuatu yang dikejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki bukan buat menendang temannya, tangan bukan buat meninju kawannya. Apalagi semua dijaga. Jadi tidak ada tuh kalau sekarang ada banyak anak-anak sekolah melakukan bully. Ada orang-orang preman di jalan memalak, memperlakukan orang lain dengan perbuatan kasar. Orang-orang yang jaga wudunya sebenarnya dia menjaga dirinya. Yang ada memberi manfaat kepada orang lain, bukan menyakitinya. Kita ingatkan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafat beliau di hadapan para sahabat mengatakan, siapa yang pernah terlukai oleh aku, siapa yang merasa pernah tidak nyaman dengan kelakuanku, kata Rasulullah, silakan sekarang saatnya dia datang, silakan balas aku. Wah, ini kalau pemimpin melakukan ini seru bener ini ya. Kira-kira ada nggak pemimpin yang begitu kayak Rasulullah? Yang pernah tersakiti, yang pernah terzalimi, yang merasa, ini baru merasa doang ya. Yang merasa, apalagi yang fakta. Jadi kata Rasulullah, siapa yang merasa pernah tersakiti silakan balas. Tidak ada berani sahabat mengangkat kepalanya. Suasana hening, semua nggak ada yang berani angkat kepala. Tapi tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Uqasyah.
Ukasha ini bilang, aku ya Rasulullah, dulu waktu perang kau naik onta, kau bawa cemeti, apa namanya itu? Pecut. Waktu kau berbalik arah, pecutmu itu pernah kena badanku ya Rasulullah. Sahabat yang tadinya menunduk angkat kepala semuanya, ini nekat bener ini Ukasha. Kok berani-beraninya mau balas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya kata Rasulullah, ayo silakan, sekarang giliran engkau membalas kepada aku. Semua sahabat memerah wajahnya. Kenapa? Mereka berharap Ukasha tidak membalas Rasulullah, biarlah mereka yang pasang badan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipecut. Akhirnya apa? Diperintahkan diambillah pecut dari rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sudah diambil pecutnya, diberikan kepada Ukasha, silakan wahai Ukasha, kau balas kepada aku. Ketika itu juga sahabat kembali memerah wajahnya. Ukasha masih ngomong lagi, ya Rasulullah, waktu dulu pecutmu kena badanku, itu langsung kena kulitnya. Aku kena kulit, jadi bukan kena baju. Jadi sekarang bukalah bajumu. Sahabat yang lain bilang, kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, aku saja. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, Allah sudah tahu makommu, Allah sudah tahu kemuliaanmu. Sahabat yang lain menawarkan diri, sahabat Ali menawarkan diri. Kata Rasulullah, Allah sudah tahu kedudukanmu. Kata Rasulullah, biar ia membalas kepadaku. Detik-detik menegangkan Ukasha diperintahkan oleh Rasulullah SAW maju. Kemudian apa yang terjadi? Ia pun tidak tega memecut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia lakukan apa? Dia peluk badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, tubuhku ini berikan kesempatan untuk bersentuhan dengan tubuh engkau yang mulia ya Rasulullah. Allahu Akbar. Lagian rasanya tidak mungkin sahabat berani, dan Rasulullah pun tidak mungkin menzalimi. Tapi begitulah sikap satria seorang pemimpin. Rasulullah SAW menghadapi itu. Ini kadang-kadang berani buat keputusan, tapi tidak berani bertanggung jawab. Kalau sudah ada masalah, anak buah disuruh maju. Gimana pemimpin-pemimpin kita hari ini? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang kemuliaan ini sesuatu yang luar biasa, bahwa wudhu bukan hanya kaitannya dengan sholat saja. Wudhu ini adalah mengajarkan kepada kita bersih lahir dan batin. Saya ungkapkan cerita yang lain yang ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi. Ada anak muda lagi jalan, lewat perkebunan, lewat sungai, perutnya lapar dan haus. Awalnya ia menahan diri jangan sampai dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sudah sangat lapar dan dia lihat nggak ada orang. Akhirnya apa? Dia petik buah-buahan itu. Dia ambil buah-buahan itu, lalu ia makan. Toh cuman sedikit dan tidak ada yang lihat. Dia lanjutkan perjalanan. Dari kejauhan nampak ada orang tua lagi tidur-tiduran dekat semak-semak. Dia ucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh orang tua yang sedang rebahan itu, waalaikumsalam warahmatullah, seraya menyebut nama orang itu. Anak muda ini bingung. Wahai orang tua, rasanya ini perjumpaan kita yang pertama, dari mana engkau tahu namaku? Kayaknya kita belum kenalan, tapi dari mana kau tahu namaku? Apa jawaban orang tua itu? Bagi orang yang dekat dengan Allah, tidak ada hijab, tidak ada penghalang untuknya. Anak muda ini cerdas.
Dia lihat di badan orang tua itu ada lebam-lebam bekas sengatan serangga. Jadi kemerahan, bentol-bentol. Anak muda ini tanya, wahai orang tua, kalau kau merasa dekat dengan Allah, mengapa kau tidak berdoa kepada Allah minta agar tubuhmu kembali dalam keadaan normal? Lebam-lebam di tubuhmu itu hilang. Orang tua itu kembali menjawab, anak muda, andai sengatan serangga ini membuat tubuhku lebam, kemudian aku sakit dan ini menjadi penyebab kematianku, aku tidak harus mempertanggungjawabkan sakitku ini. Tapi kau baru ambil yang bukan hakmu. Kau masukkan ke dalam mulutmu. Justru itu adalah penyakit yang berbahaya dan kau harus pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Tuhan. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suci lahir, suci batin. Makanya wudu mengajarkan itu. Baik, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan wudu? Ya, ila muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ghafarallahu dzunubah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya simpulkan saja apa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, dalam bab ma yaqulu ala wudu'ihi, kalau orang berwudu apa yang hendaknya dia lakukan. Beliau ajarkan di sini, yustahabbu ay yaqula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa in qala bismillah kafa. Kata pengarang kitab ini, hendaklah kalau ada seseorang berwudu, hendaklah dia berwudu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca Bismillah, cukup. Ya, boleh membaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim atau kalau tidak baca Bismillah. Tapi gimana kalau enggak? Wudunya tetap sah. Tapi usahakan membaca basmalah. Kalau lupa di awal, di tengah-tengah wudu baca basmalah. Ya, jadi tidak apa-apa seperti itu. Dan ini tidak wajib. Artinya kalaupun dia tidak membaca basmalah, wudunya tetap sah. Lalu ada yang mengatakan, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak sah wudunya orang yang enggak menyebut nama Allah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa rawaina min riwayati Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhum, rawainaha kullaha fi sunani al-Baihaqi wa ghairuhu wa dha'afaha kullaha al-Baihaqi wa ghairuhu wallahu a'lam. Ya, hadis tadi oleh Imam Al-Baihaqi ini dikatakan dhaif. Jadi kalau ada yang mengatakan la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaih, tidak, wudunya tidak sah orang yang enggak menyebut nama Allah, katanya hadisnya itu lemah menurut keterangan di sini. Tapi yustahab, disunahkan, sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya kalau kita wudu mulai dengan basmalah. Lalu yang kedua, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengingatkan jangan lupa setelah wudu baca doa. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada yang menambahkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekurang-kurangnya baca syahadatain. Ya, jadi kalau habis wudu selesai menghadap kiblat, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah golongkan aku menjadi orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, golongkan aku orang yang bersuci. Nah, itu tadi kaitannya. Yakin kepada Allah. Jadi wudu-wudu yang kita lakukan selama ini bukan hanya kaitan sholat, bukan hanya bersih-bersih, insya Allah menyelamatkan kita dari penyakit, menyelamatkan kita dari virus-virus, dan insya Allah wudu kita ini menggugurkan dosa-dosa kita. Apa yang menarik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah at-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim fi sahihihi wa rawahu Tirmidzi wa zada fihi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu selesai wudu ia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia ucapkan itu, futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, nanti dia diperkenankan masuk surga melalui pintu mana yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Lalu Imam Tirmidzi katanya dalam riwayat ini menyebutkan, beliau menambahkan kalimatnya setelah kita baca syahadatain itu, bacalah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, supaya kita bersih lahir dan batin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya wudu ini amalan yang indah. Sampai-sampai Rasulullah ketika selesai sholat subuh pernah bicara kepada sahabat Bilal bin Rabah. Apa yang beliau sampaikan? Apa amalan yang sangat kau harapkan, yang membanggakan engkau wahai Bilal? Sampai-sampai aku dengar suara sendalmu udah kedengeran di surga. Allahu Akbar. Suara sendalnya Bilal udah kedengeran di surga. Kata Rasulullah, di depanku suaranya, jadi udah kedengeran suara Bilal bin Rabah. Suara sendalnya udah kedengeran di surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga sama sendal-sendal kita. Jadi kalau sendalnya dipakai buat kebaikan, sendalnya dipakai melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, insya Allah barakah. Akhirnya apa kata Bilal? Iya kata Bilal, aku ini rajin jaga wudhu, siang malam wudhu. Lalu apa? Juga tidak melupakan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Tambah lagi tuh, wudhu, doa, sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah menjadi jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah bimbing kita terus menjaga dan mencintai wudhu kita. Allah sucikan kita, Allah terima taubat kita, dan Allah selamatkan kita dari berbagai penyakit, dan insya Allah Allah selamatkan kita dari wabah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.